Shalom, mejuah-juah Bapa Nande, turang senina, sini kelengi kami ibas gelar Yesus Kristus, ngawani GBKP Ijapa PK Meringan. Jumpa kita ibas channel YouTube Enda, guna raduras erlajar karena kata Tuhan, khususnya ibas kesempatan Enda kita erlajar karena bahan perpulungan jabu-jabu GBKP Minggu Enda. Maka sope dengar kita raduras erlajar kekelengan Tuhan, mari si pebulat ukur ta ertoto kita. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, sebab igejapkan kami keleng atendu si tetap hadir di tengah-tengah kegeluhan kami. Si pengasup kami tetap setia guna erlajar karena katandu. Gelah tangkas man kami, kaisi harus ilakukan kami sebagai anak-anak Tuhan. Maka sekalian dapat Tuhan, kamka tetap sing kuasai kami kerinana, ibas kami kari dengkahkan katandu, segelah katandu enda tuhu-tuhu yang kami ras ipakekan kami. Ngerana kam Tuhan, sebab kami kerinanggo sikap dengkah kenca, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengan ni Tuhan, kitab Kuan-Kuanen 25 ayat 25 seh 28 si jadi ogenta ibas PJJ Minggu Enda. Kitab Kuan-Kuanen tapi kitab Amsal dalam cakap Indonesiana pasal 25 ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Datkan berita si buhuli ibas ingan sindauh nari, balik kap ras minem lau malam tupung paksa muas. Kalak bujur si aru atenang lawan kalak jahat, balik kap ia ras ulu lau si megembur tah sumur si melket. Buesa mantengguli lama huli, darami pujin mandiri najine lama huli. Kalak sila ngasup engkuasai dirina, bali ras kuta si enggo tombang bentengna. Bagenda kekelangan ni Tuhan si jadi bahan ogenta. Ras jadi tema emakap ngasup engkuasai diri, ya sanggup menguasai diri, dan tema kita ini dikaitkan dengan pembahasan keluarga bagian yang kedua. Ya, sebagai pendahuluan kekelangan Tuhan, ibas zaman genduare enda, banyak hal yang sudah bisa kita kendalikan dengan mudah. Kami sepakat kita ya, contohnya saja melalui HP kita, melalui smartphone kita. Ya, sekarang cukup dengan HP saja kita bisa menyalakan lampu, menurunkan atau menaikkan suhu AC, atau memesan makanan ya. Jadi lanai perlu latih-latih kita redakan rumah, gobanci si pesan melalui aplikasi, si galari, maka itaruhkan pangan-pangan ku rumah ta. Gobanci kita man. Begitu juga mengendalikan orang di luar kita juga sekarang bisa kita lakukan. Dengan pengaruh yang kita miliki, dengan jabatan kita, atau dengan uang kita, bahkan dengan media sosial kita, dengan konten-konten yang kita buat, atau juga dengan caption yang kita buat di status-status media sosial kita. Tapi kekelengan di Tuhan, di tengah semua itu ya, ada satu hal yang paling sulit untuk dikendalikan. Apa itu? Ya, diri kita sendiri. Maka lid lalap kuan-kuan singingit kencaman banta bahwa musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Ya benar sekali kekelengan di Tuhan, kita sulit sekali mengendalikan marah kita saat emosi. Atau kita sulit menahan kata-kata saat kita sedang kesal. Ya, kita sering mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang buruk dan menyakiti. Atau juga kita sulit sekali menekan ya keinginan daging kita, keinginan hati kita yang kita tahu itu salah, itu tidak benar. Nah, terbukti bahwa memang sulit sekali untuk mengendalikan diri sendiri. Padahal kekelengan Tuhan, mengendalikan diri sendiri adalah prestasi yang tidak terlihat memang oleh banyak orang, namun memiliki dampak yang menentukan dalam hidup kita. Ya, di tengah-tengah dunia yang sekarang sangat mengagungkan ekspresi bebas, mengikuti kata hati, ternyata memang tidak bisa dipungkiri ya, penguasaan diri itu dianggap sebagai sesuatu yang membosankan, bahkan mengekang ya. Tapi justru melalui firman Tuhan hari ini dijelaskan kepada kita bahwa penguasaan diri itu sebagai kebajikan yang tinggi. Bahkan menyebutkannya sebagai buah Roh Kudus. Ya, kita baca nanti dari kitab Galatia 5 ayat 23. Karena itulah Bapa Nande turang seni nasini kelengi kami kerinana, hari ini kita diajak untuk merenungkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, tapi sering sekali kita abaikan, yaitu menguasai diri, ngasup menguasai diri.
Ini adalah kunci kehidupan yang bijaksana, relasi yang sehat dan iman yang kokoh. Dan Tuhan rindu agar kita bukan hanya bisa mengatur banyak hal di luar diri kita, tapi terlebih mampu mengendalikan diri kita, hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita sendiri. Maka karena itu, mari kekelengani Tuhan sibuka dirita, sibuka hatita ibas kesempatan ini untuk bersama belajar tentang bagaimana hidup sebagai pribadi yang kuat karena mampu menguasai diri. Ya, kita ngerana gendori karena kitab Kuan-Kuanan, kitab Amsal, yang kita sama-sama tahu ini adalah bagian dari sastra hikmat di Perjanjian Lama yang bertujuan untuk membentuk karakter umat Tuhan agar hidup bijaksana dan takut akan Tuhan. Ya, ini poin penting yang sering diulang-ulangi karena tujuan dari kitab Amsal. Dan secara khusus kitab Amsal 25, kalau kamu perhatikan nanti kekelengan kami Krenana, ini sampai pasal 29 ya. Pasal 25 sampai pasal 29 adalah kumpulan nasihat bijak yang disusun ulang oleh para pegawai Raja Hizkia. Ya, jadi kumpulan-kumpulan dari kata bijak, nasihat bijak dari Salomo itu disusun ulang oleh para pegawai Raja Hizkia dan disampaikan lagi kepada umat Tuhan pada saat itu, karena pada saat itu ya umat Tuhan sedang dalam situasi politik yang penuh tantangan dan juga tekanan dari orang-orang asing di sekitarnya. Maka bagian ini diarahkan untuk memperkuat identitas rohani umat, terutama para pemimpin, sehingga melalui pengajaran firman Tuhan ini semakin menguatkan integritas dan penguasaan diri dari setiap umat Tuhan. Ras adi perhatikan duka kari ya, dari 4 ayat Amsal 25 ini, dari ayat 25 sampai 28 maksud kami, ini seolah-olah menyajikan 4 nasihat yang tampak terpisah ya, tempatlah nyambung. Tapi kekelengan Tuhan, setiap ayat demi ayat memiliki benang merah, yaitu mau menekankan tentang pentingnya keseimbangan batin, kedewasaan emosi, dan penguasaan diri. Gendori mari Senin ya, per ayat. Kita mulai dari ayat 25, yang mana kita lihat di sini ya, bagaimana penulis kitab ini membandingkan kabar baik itu sama dengan air dingin di tengah kehausan ya. Atau dengan kata lain bahasa karo dinandai, berita si muhuli ibas ingan sindau nari, balik kap ras minem lau malam tupung paksa muas. Ya, kabar baik yang didengar itu menyegarkan dan memberi harapan. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita atau informasi yang kita bagikan kepada orang lain itu membawa damai dan harapan. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik, itu berarti kita sanggup mengendalikan hati, pikiran, dan terutama lidah kita. Kita tidak sembarangan memberikan ucapan ataupun perkataan kita. Sebab kita sama-sama tahu, adi siidah bas kitab Yakobus 3 ayat 5-6, apa yang menjadi bahaya dari kita tidak mampu mengendalikan lidah kita. Maka ayat 25 ngajak kita untuk menguasai kata-kata yang keluar dari mulut kita. Maka ibas ayat 26 ya. Dalam ayat ini firman Tuhan memperingatkan bahwa ternyata sangat bahaya ketika orang benar kehilangan integritasnya, kehilangan keberaniannya untuk tetap melakukan yang benar ketika dia di bawah tekanan orang jahat. Enda bali nina seperti mata air yang menjadi keruh, tidak lagi bisa menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Bacakap karunan dai ngata kenca, kalak bujur si aru atena ngelawan kalak jahat, balik kap ia ras ulu lau si megembur entah sumur si melket. Dengan kata lain kekelengan Tuhan, sebagai orang benar selaku kita anak-anak Tuhan, jangan mau kompromi dengan kejahatan ya. Jangan mau sekali enda lodalih ya, labodalih kepeken ya. Kalau kita tidak mampu menguasai diri kita, kehilangan integritas kita, itu bisa menjadi bencana lah hanya banta, tapi juga bagi orang di luar sana. Karena kita ini, kehidupan kita orang benar senantiasa menjadi teladan bagi orang lain. Maka bayangkan
adi kehidupan kita anak-anak Tuhan, terlebih serayan misalnya, lanai pas perlagu langkahna, entah pe kata-katana, mau berkompromi dengan perbuatan jahat, bayangkan begitu banyak yang tersakiti hatinya, begitu banyak kan patah hati dan kecewa, ya, bagi lau, ya, ulu lau sing megembur, bagi sumur sing meleket nih nandai, maka perlu pengendalian diri, penguasaan diri. Makanya Ibas ayat 27 ini berbicara tentang kenikmatan yang tidak terkendali. Dan di sini dipakai kata madu atau tengguli ya sebagai simbol yang kita sama-sama tahu dalam konteks orang Yahudi, madu itu seperti berkat ya yang datangnya dari Tuhan. Kepeken ya, kalau terlalu banyak pun tengguli nina madu tidak baik. Dan ini juga dikaitkan dengan orang yang suka mengharapkan puji-pujian yang berlebihan. Ternyata itu juga tidak baik ya. Kaninandai lama huli ya, makanya harus mampu kita mengendalikan diri kita. Jadi bagi litka istilah ngata kenca bas kita kalak karo kaipe adinggosa lanai mahuli ya, tidak lagi baik, termasuk keinginan untuk dipuji, untuk dihormati, itu bisa menjatuhkan kita ke gelangan Tuhan. Atau lika kuan-kuan basakap karo ninaka labo dalih adi mesepak batang karena buahna, ternyata itu tidak baik sama sekali, bisa menjadi malapetaka bagi kita. Maka puncakna teksta ini ke gelangan Tuhan di ayat 28 yang menjelaskan bahwa orang yang tidak mampu mengendalikan diri ini digambarkan seperti kota tanpa tembok. Ya, ngodai nina tombang bentengna nina kuta si tombang bentengnya rapuh, mudah diserang oleh orang di luar atau musuh di sekitarnya. Tidak lagi ada perlindungan ke gelangan Tuhan. Makanya di sini sangat ditekankan bagaimana bahwa penguasaan diri itu adalah dasar pertahanan spiritual seseorang. Jadi ini bukan hanya sekedar soal moral, tetapi kekuatan jiwa yang memelihara hidup dalam hikmat dan kebenaran. Makanya kekelangan Tuhan kita bisa melihat bahwa Amsal 25 ayat 25-20 walu enda menegaskan bahwa penguasaan diri adalah penanda kedewasaan rohani. Ini sejalan dengan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari penguasaan diri sangat relevan. Maka perlu kita penguasaan diri ini terlihat dari kita mampu menjaga kata-kata kita, tetap kuat dalam kita menghadapi tekanan ataupun godaan, dalam mengelola keinginan kita, serta tetap menjaga integritas kita. Di tengah dunia yang penuh godaan dan tekanan ini, maka hikmat yang sejati hanya dapat bertumbuh dalam hati yang tunduk kepada Tuhan dan mampu menahan diri. Maka kegelangan Tuhan, ibas kita ngongorati kata Tuhan indah. Yajuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menguasai banyak hal, termasuk menguasai diri kita. Amsal 25 ayat 28 menggambarkan bahwa orang yang tidak sanggup mengendalikan diri sama seperti kota tanpa tembok, mudah diserang dan hancur. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang kuat, bukan karena emosi atau kuasa, tetapi karena ketekunan, kesabaran, dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan ini kalau kita kaitkan dalam kehidupan keluarga, ya mari kegelangan Tuhan, metenget kita banyak sekali sekarang. Keluarga-keluarga rusak, keluarga-keluarga hancur karena ada anggota-anggota keluarga yang tidak mampu mengendalikan diri. Maka penting sekali ya, kita harus ingat bahwa musuh terbesar itu bukanlah orang dari luar, tetapi kita, diri kita sendiri. Maka iaju mulai gendori nari, mari sekendalikan diri kita. Orang tua, anak-anak, siapapun kita, perbulangan, dahara, kendalikan diri kita. Karena kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, ya itu bisa membuat terjadi perpecahan, keributan, kemarahan, saling melukai, ya, saling curiga dan sebagainya. Maka penguasaan diri ini bagi ngodai piga-piga kali katakan kami adalah buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tanda nyata bahwa kita hidup di dalam Kristus. Maka sebagai keluarga-keluarga Tuhan, mari si bangun relasi kita yang intim dengan Tuhan, supaya berbuahlah
penguasaan diri itu dalam kehidupan kita. Bangun relasi yang baik dengan Tuhan, rajin dalam persekutuan, baik secara personal dengan Tuhan dan juga dalam gereja dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga itu memampukan kita, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk mampu mengendalikan diri kita, menguasai diri kita. Bagian kekelangan Tuhan, si banci iberikan kami tambah-tambahan karena penjelasan bahan perpulungan jabu-jabu GBKP minggu enda. Raslit 2 diskusi. Si pertama Nina, rikutkan pengalaman ta sekala-sekala, kai-kai saja serbahanca maka megati kita langasuk menguasai diri inta. Jadi payo tuhu melala jelma, paksa gundari enda, kurang asup lakung kuasai diri. Bahkan nai-nai nari ya. Ras enda megati kita tergoda arkiteken tawaran-tawaran doni. Ras enda penyebab utamana karena kurangnya persekutuan ras Tuhan. Ya, kurangnya relasi yang intim dengan Tuhan. Kurangnya kita membaca firman Tuhan. Sebab ngasup engkuasai diri bagi dina kata di batandai ema ulih kesasi badia buah Roh Kudus. Tanda kita ngeluh ibas Tuhan. Makana adi kita ngeluh bas Tuhan, otomatis kita sanggup ya dan tidak gampang tergoda. Kita sanggup menguasai diri kita tidak gampang tergoda. Tapi adi kurang persekutuan teras Tuhan, kurang kita ngoge kata di bata, laset karena kata di bata kai jadi perhatian Tuhan bas kita gampang sekali tergoda dengan apa yang ada di sekitar kita. Ya contohnya melala zaman gendorenda kekelangan Tuhan. Bicara terjebak kita masalah ekonomi, lalu ada tawaran judi online, pinjol dan sebagainya. Gampang sekali kita pasti tergoda, bahkan korupsi dan sebagainya ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya kekelangan Tuhan. Banci kari sigali ras-ras. Maka bagian si kedua Nina, pernah kita ndabuh kubas kini langasu pengguna engkuasai diri, adi pernah ise sinampatisa sah maka banci pula arah kini langasu pen ras uga carana tahapan-tahapan nakari situriken ya. Jadi yaju karya kekelangan Tuhan setiap kita, mari jujur, mari berbagi pengalaman, bersaksi kita, ugakin pengalaman ta ibas kita pernah langasup yang kuasai diri. Harapan dari pengalaman kita ini orang lain boleh belajar, orang lain semakin dikuatkan, terlebih diri kita. Bagian dakap kami kekelangan Tuhan, si banci ipesah kami, man kita kerinana, ertoto kami segala kata Tuhan enda, erguna man banta turah jana erbuah. Mari ertoto kita. Malam kel ate kami o Tuhan, ibas nggo kami raduras erlajar karena katandu. Ngajuk kami ngasup menguasai diri. Maka banci enda jadi isingat kendu kami segelah membangun relasi terus dengan Tuhan kami, terus belajar tentang firman Tuhan, segelah pe Tuhan arah kai pe si bahan kami, kata-kata sendarat arah babah kami, rikut pe arah kai pe si ilakukan kami, tetap icidahkan kami kuasanu, tetap icidahkan kami keleng atendu, ngasup kami kuasai diri kami. Tuhan si pepankan katandu enda, ibas lar Yesus Kristus, kami ertoto. Amin. Majua-jua kekelangan Tuhan, sampai jumpa ka ibas perpulungan jabu-jabu GBKP minggu sirah. Tetap si jaga kesehatan ta, dewasa kita menerima perbedaan. Tuhan Yesus si masuk-masuk.